Kalau kita baca fikih ya, orang itu wudhunya nggak sah kalau nggak Islam. Iya. Iya Artinya betul. sampean itu kalau la ilaha illallah, amalmu itu hilang kabeh. Nah, kalau wudhu misalnya, kamu wudhu nggak la ilaha illallah kan harus Islam. Kalau la ilaha illallah kan gimana? Itu pembuka segala. Ya bukan hanya soal fikih sebenarnya, bahkan di dalam tasawuf la ilaha illallah adalah puncak dari zikir, maka disebut afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Puncak dan sumber malahan ya, Pak? Ya, sumber dan puncaknya. Ini pertama kenapa kok kita harus kan zikir la ilaha illallah aja, Pak? Kan gampang ya, Pak? Iya, semua. Apa bedanya sih gitu? Ya, pertama gini ya. Ya kan gampang tinggal ngelafatin ya. Tentu memang zikir itu gampang. Sing angel kan zikir agar tubuh tidak gampang lelah. Banyak orang gampang lelah itu. Zikir agar tidak overthinking, zikir agar lancar dalam studi. Ini kan kasus-kasusnya teman-teman. Prosedur zikir 3 level ya judulnya. Prosedur zikir 3 level la ilaha illallah. Nanti ada prosedur zikir la ilaha illahua 30 menit zikirnya. Sudah tak buat gitu Mas ya. Jadi biasanya kalau saya buka halaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini apa, Pak? Kali ini ngobrol-ngobrol lah. Oh iya, kali ini ngobrol-ngobrol. Kita ada apa nih, Pak? Kira-kira nih, Pak? Ada yang spesial nih. Spesial. Kita punya buku baru, panduan praktis zikir la ilaha illallah. Keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Nah, ini buku terbaru dari Tasawuf Indonesia. Kok bisa ajaibnya? Ini bentuknya bukunya fisik, nggak ada. Oh iya, nggak ada PDF-nya ya? Nggak ada e-booknya. Oh iya. Nah kayak yang kemarin saya tanya ya, Pak. Ya, diterbitkan Desember 2025. Baru cetakan baru. Cetakan. Oh iya. Ya, Desember 2025. Ya. Gimana Mas Jair terus? Ini katanya kita akan bedah bukunya, Pak. Ya. Tapi di mana, Pak, kira-kira nanti? Ya, gini teman-teman ya. Nanti insya Allah tanggal 8 Februari. Ya, saya ulangi 8 Februari 2026 udah 1 tahun nih. 2026 kita akan mengadakan webinar. Oh iya. Webinar yang akan membahas ini. Webinar sekitar 2 jaman lah. Oh iya. Kira-kira membahas tentang panduan praktis zikir nafas la ilaha illallah. Nah, sebelum teman-teman ikut webinar, nanti saya akan jelaskan dulu bukunya isinya apa. Oh iya. Lalu nanti webinar harganya berapa? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting biasanya ya. Iya, biasanya. Harganya berapa? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Jair nanti di ujung. Iya, di akhir video ya. Di akhir video nanti akan dijelaskan ya. Iya. Mau tanya apa Mas Jair? Ini pertama kenapa kok kita harus kan zikir la ilaha illallah aja, Pak? Kan gampang ya, Pak? Iya, semua. Apa bedanya sih gitu? Ya, pertama gini ya, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah ya. Zikir paling afdhol itu la ilaha illallah, atau bahkan bisa dikatakan seluruh alam semesta itu sebenarnya diringkas di dalam la ilaha illallah. Jadi zikir itu, ringkasan zikir itu ya la ilaha illallah itu. Nah, ya kan gampang tinggal ngelafatin ya. Tentu memang zikir itu gampang. Sing angel kan niatnya, Mas. Yang angel itu merawat niat sebenarnya dalam zikir itu ya. Nah, cuma nanti saya akan menjelaskan beberapa hal. Nanti saya di kesempatan kali ini saya akan membacakan daftar isinya. Iya. Lalu kira-kira ini apa namanya? Sinopsisnya gimana gitu ya? Nah, ini mau saya bacakan dulu di belakangnya ini. Ya, sinopsisnya, Pak. Oh, sinopsisnya ya saya baca ya. Panduan zikir la ilaha illallah, keajaiban yang mengubah hidupmu. Pulang dengan penuh cahaya. Nah, judulnya gitu. Kita telah sampai di ujung perjalanan ini. Ini ringkasan di penutup ini. Tariklah nafas panjang dan biarkan kelegaan menyelimuti Anda. Jika Anda membuka lembaran pertama buku ini dengan hati yang resah, dengan pikiran yang bergemuruh oleh tuntutan dunia, atau dengan jiwa yang haus akan makna sejati, kami berharap kini Anda menutupnya dengan rasa yang berbeda. Kami berharap di setiap kata dan setiap bab Anda tidak hanya menemukan informasi, tetapi menemukan diri Anda sendiri yang menemukan kembali rumah yang selama ini Anda cari, yang ternyata tidak pernah hilang, melainkan hanya tertutup debu. Buku ini bukanlah akhir, melainkan pembuka. Ia adalah peta yang menuntun Anda menuju harta karun paling berharga.
kedamaian hati yang abadi. Inilah intisari yang harus Anda bawa dalam setiap langkah hidup Anda. Zikir bukanlah tentang mempertebal identitas. Zikir juga bukan ritual tambahan yang tak bermakna. Kita telah belajar bahwa zikir, terutama la ilaha illallah, bukanlah sekedar rangkaian kata yang diucapkan saat sholat atau setelah sholat. Ia adalah modus operandi jiwa Anda. Ia adalah DNA spiritual Anda. Ia adalah napas batin yang seharusnya mengalir tanpa henti. Berhenti berzikir berarti berhenti mengakui sumber daya, sumber cinta, dan sumber kekuatan sejati Anda. La ilaha illallah adalah kunci pembebasan. Nah itu ya. Jadi la ilaha illallah sebenarnya kunci agar kita merdeka dalam makna yang sejati, Mas. Nafi dan isbat yang menyeluruh. Nafi itu la ilaha, isbat itu illallah. Kita telah mengupas kekuatan la ilaha illallah sebagai palu pembebasan. Ingatlah bahwa selama kita masih bergantung kepada selainnya, La ilaha, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Ketergantungan pada jabatan, pujian, uang, atau bahkan pada hasil studi adalah ini cie yang mau wisuda ya. Dengan berani melepaskan segala keterikatan tersebut, barulah kita mampu menyambut kekuatan dan ketenangan dari illallah. Inilah yang membuat masalah terberat sekalipun menjadi ringan. Nah itu puisinya. Puisinya yang menggambarkan apa sebenarnya yang ingin kita dapatkan dengan dzikir la ilaha illallah. Tentu itu sangat sederhana. La ilaha illallah itu hanya terdiri dari beberapa huruf saja. Tetapi maknanya itu adalah sebelum ya. Kalau kita baca fikih ya. Orang itu wudunya nggak sah kalau nggak Islam. Iya. Iya Artinya betul. sampean itu kalau la ilaha illallah amalmu itu hilang kabeh. Nah, kalau wundu misalnya, kamu wundu nggak la ilaha illallah kan harus Islam. Kalau la ilaha illallah kan gimana? Itu pembuka segala. Ya bukan hanya soal fikih sebenarnya, bahkan di dalam tasawuf la ilaha illallah adalah puncak dari zikir. Maka disebut afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Puncak dan sumber malahan ya. Ya, sumber dan puncaknya. Nah, tetapi pertanyaannya tadi kembali ke Mas Jawahir. Kan gampang la ilaha illallah. Oh iya gampang. Bedanya apa Ya, awal aja anak saya umur 6 tahun, setiap hari Mas sudah. La ilaha illallah, udah gitu terus. Tapi apakah benar demikian? Sesederhana itukah? Gitu. Nah, nanti ada di buku ini Mas Jawahir ya, ada ini yang nulis juga Mas Jawahir sih. Ya, yang nulis saya ya dan Mas Jawahir ini. Ada 7 bab di dalam buku ini ya. Yang unik di bab 7. Praktiknya yang unik di bab 7 ya. Jadi di bab 7 itu praktek zikir isbat, zikir nafi isbat untuk masalah sehari-hari. Misalnya nanti kita tutorial di buku ini ada tutorial. Zikir membuka pintu rezeki. Zikir bagi yang sedang sakit. Zikir memperbaiki hubungan dengan pasangan. Zikir agar anak berubah lebih baik. Zikir menemukan jodoh. Zikir mendapatkan pekerjaan. Zikir saat pasangan selingkuh. Jadi misalnya Anda ini misalnya Mas Jawahir nih, jadi terapis ya. Lalu pasiennya melaporkan bahwa pasangannya selingkuh. Lainnya mengeluh gitu ya. Nah, terus apa namanya Mas Jawahir ngajari zikir la ilaha illallahnya gimana itu? Ya, ngajari zikir la ilaha illallah gimana caranya agar la ilaha illallah ini menjadi pembuka penyelesaian masalah gitu. Nanti ada zikir agar dagangannya laris. Ada juga di situ. Zikir saat dibenci seseorang. Nah, kalau satu zalimi, zikir ini. Ya, kalau orang merasa didolimi sakit hati gimana ya? Lalu ada zikir bagaimana zikir saat ingin mendapatkan keturunan. Ya, ini semua kasus-kasus di mungkin ada di kehidupan ya. Anda mungkin ya. Ya, kali ini yang saya tulis kan memang yang pengalaman kita kan. Pengalaman di Tasawuf Indonesia ya. Zikir agar murid rajin belajar. Ini biasanya guru jengkel itu. Gimana Ustaz? Murid saya itu diajari ya Allah susahnya. Anak-anak sekarang nggak kayak anak-anak dulu ya. Nah, lalu zikir agar karir pekerjaan lancar. Yang dari dokter mau jadi profesor. Zikir agar tubuh tidak gampang lelah. Banyak orang gampang lelah itu. Zikir agar tidak overthinking. Zikir agar lancar dalam studi. Ini kan kasus-kasusnya teman-temannya Mas Jawahir. Nah itu ya. Jadi nanti di bab 7 itu ada gitunya Mas.
Dan nanti Ada. kalau yang beli buku ini dapat Audio wah, ini itu ya. audio spesial ya, Pak? Audio 19 audio. Oh. 19 audio bagaimana mempraktekkan zikir la ilaha illallah. Oh. Ada audio, ada 19 audio ya. Nah, itu bab 7. Bab 7. Cara mempraktekkan zikir la ilaha illallah Baik. dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah sehari-hari. Nanti biasanya gini Mas Jair. Rumusnya itu ada sebenarnya, ada rumusnya. Nanti kalau teman-teman membaca di bab 7 ini kan ada berapa masalah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16. Kan ada 16 masalah. Kalau teman-teman paham, nanti sebenarnya teman-teman bisa rumusnya begitu toh. Ya. Nah, masalah apapun nanti bisa kalau sudah tahu rumusnya bisa. Dimasukkan. Udah Iya. tahu alatnya ya gampang. Ya, sudah tahu polanya gitu. Polanya Nah, dikenal. sudah tahu polanya, sudah tahu metodenya, Nah. nanti teman-teman akan gampang. Nah, itu ya. Jadi itu bab 7. Bab 7. Saya melompat bab 7 dulu ya. Nah, sekarang bab 1 ya. Bab 1 itu zikir di hakikat zikir. Iya. Mungkin teman-teman yang sudah membeli buku zikir nafas itu sudah ada ya. Itu cuma saya ulang sedikit ya. Ya khulasoh lah, ringkasan. Ya, khulasoh, ringkasan kurang lebih 12 halaman itu tentang hakikat zikir. Misalnya contohnya gini, orang itu bedanya zikir sama mikir itu apa? Kalau zikir itu di sini di kepala, kalau mikir itu di kepala, kalau zikir di rongga dada. Itu saya jelaskan ya di bab 1. Lalu ada zikir mengendurkan ego. Lalu zikir itu menenangkan. Nah, zikir itu menghadirkan cinta. Itu hakikat-hakikat zikir yang ada di bab 1. Lalu di bab 2 hakikat la ilaha illallah maksudnya. La ilaha illallah itu maknanya apa sebenarnya? Jadi makna la ilaha illallah. Nah, ini la ilallah saya sebut sebagai akar atau sumber tadi. Nah, atau bahkan puncak. Ya akar ya puncak ya. Ya melimputi semua sebenarnya. La ilallah adalah muara loh. Ya akar, ya muara segala zikir. Lalu lebih khusus lagi tahlil atau la ilaha illallah melepas emosi dan pikiran negatif. Jadi kalau tahlil tambah emosi. Iya, sebenarnya ini kan di sini di bab 7 tadi tidak ada saya buat misalnya zikir kalau sakit fisik ya Mas ya. Iya. Nah, ada sih di sini zikir agar tubuh tidak gampang lelah. Halaman 82. Memang saya buat, tetapi bisa juga sebenarnya zikir la ilaha illallah itu untuk ketika orang sakit. Misalnya ada orang kanker rahim, zikir la ilaha illallahnya bagaimana? Ada orang kanker ada orang diabetes, zikir la ilaha illallahnya bagaimana? Itu sebenarnya ada polanya gitu. Yang sudah paham, tahu polanya bisa. Ya, itu bab 2 ya Mas Fer ya. Bab 2. Nah, sekarang bab 3. Nah, ini. Jadi zikir la ilaha illallah itu ada 3 Mas. Ada tiga level ya. Di podcast zaman purba dulu. Kita kan udah pernah ya podcast lama ya. Iya, tahun lalu lah. Berapa bulan yang lalu lah. Kan pernah tahun lalu. Ya tahun lalu bener ya. Setahun yang lalu lah ya. Kita sudah pernah membahas tentang 3 level zikir la ilaha illallah. Ya, daripada nyari tak ulang lagi lah. Teman-teman gak usah nyari. Jadi la ilaha illallah itu level pertama. Lalu level kedua la ilaha illa anta, itu level kedua. Lalu level ketiga la ilaha illa ana. Nah, itu 3 level zikir la ilaha illallah. Itu kalau di situ saya sebut la ilaha illa huwa itu zikir untuk menapaki jalan kerinduan. Nah, tulis gitu. La ilaha illa anta berdiri di hadapan kekasih. Sudah di depannya. Nah, sudah kalau tadi rindu. Iya. La ilaha illa huwa itu zikirnya para perindu, para pecinta. Ya, itu zikir la ilaha illallah. La ilaha illa anta itu zikirnya orang-orang yang hadir. Rindunya bukan hanya kata-kata. Ya menuju ke sana. Aku kangen loh. Nah, kok nggak kesini? Kok nggak nelpon? Katanya kangen. Nah, kalau zikirnya orang kangen, zikirnya orang rindu itu la ilaha illa huwa. Zikirnya para pencari la ilaha illa anta. Oh, dia mau datang. Kamu di mana tak datangi? Ya. Terus puncaknya la ilaha illa ana adalah zikir larut dalam keheningan sejati. Sebenarnya kamu nggak ada di mana-mana sih. Tapi ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana ada kamu. Oh iya. Gini Mas Wairi. La ilaha illa ana itu kalau di buku zikir nafas ya, di buku zikir nafas itu di zikir
fana. Mana? Nah, kan zikir nafas ada 5 ya. Iya. Nah, balik nih ya. Zikir nafas jasadiyah, qalbiyah, nafsiyah, ruhiyah, fana. Nah, zikir di kefanaan itu sebenarnya la ilaha illa Ana. ana. Itu kalau masih zikir nafas qalbiyah, nafsiyah itu masih zikir nafas la ilaha illa huwa. Tapi nanti zikir nafas ruhiyah sudah mulai zikir la ilaha illa anta. Anta dulu deh habis anta. itu ya. Nah, kalau sudah fana la ilaha illa ana. Ana. Nah, itu sebenarnya ya kalau mau dihubungkan. Nah, jadi ada 3 level zikir. Yaitu level 1 la ilaha illa huwa adalah zikirnya para perindu. Lalu la ilaha illa anta zikirnya para penghadap atau kehadiran orang-orang yang hadir. Bukan hanya rindu tetapi rindu yang menggerakkan. Jadi dia bergerak juga untuk mendatangi. Lalu akhirnya zikirnya para fana, para orang-orang yang fana, la ilaha illa ana. Nah, lalu di bab 6 prosedurnya. Nah, Langsung praktek loh. langsung praktek. Panduan praktis namanya. Namanya aja panduan praktis, masa nggak praktek? Ya. Prosedur zikir 3 level ya, judulnya. Prosedur zikir 3 level, la ilaha illallah. Nanti ada prosedur zikir la ilaha illa huwa, 30 menit zikirnya. Sudah tak buat gitu Mas ya. Jadi biasanya kalau saya buka halaman berapa Mas? 31 ya. Halaman 31 Nah, ya. halaman 31. Itu zikir la ilaha illa huwa 30 menit ya. Nanti ada 5 menit pertama zikirnya gimana? Atau bukan zikirnya. Apa posisinya gimana, harus gimana ya. Ya, ini di sini tidak saya jelaskan wudhu dulu itu sudah otomatis ya. Nah, orang tasawuf ya, wudhu dulu lah. Mau zikir ya api. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Misalnya wah mau zikir di kereta, sudah ngentut. Nah. Aku tayamum Mas, tayamum karepmu. Ya. Misalnya di kereta terus zikir gitu kan enggak wong zikir itu kan enggak harus tapi nek iso suci ya, kan gitu. Tapi jangan diharuskan. Di mana saja boleh. Nanti kasihan yang nyun sewu para peternak ayam yang setiap hari di tempat-tempat yang iya kan suruh suci angel tuh, mosok unduh terus gitu. Nah, boleh zikir loh, boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Gimana Mas? Nah, itu ini ada prosedurnya ya. Nanti ada di menit sekian begini sampai menit 15. Nanti ada bagaimana menyelaminya, bagaimana penghayatannya. Teman-teman tolong tidak membayangkan bahwa zikir la ilaha illallah yang ada dalam buku ini itu zikir verbal. Zikir verbal itu ya kan sudah setiap hari habis sholat. Zikir omongan. Saya yakin ini yang nonton ini udah ahlu zikir la ilaha illallah. Sudah ahlu zikir. Tapi ahzur zikri lisan gitu. Lisan. Nah, jadi zikir ini jangan dibayangkan oh di buku ini akan diajarkan la ilaha illallah berapa kali ya. La ilaha illallahnya berapa kali terus Mas saya la ilaha 1 juta, salah enggak? Karemu. Atau Mas, gedeknya gimana? Oh, gedeknya gimana? Iya. Gedek ya. Iya. Nah, gerakan kepalanya gimana, Mas? Gerakan tubuhnya gimana? Enggak ada ya di buku ini ya. Jadi nanti jangan dicariin. Berapa kali Ustadz ya? Itu zikirnya enggak begitu buku ini. Mengarahkan kemana, Mas? Nah, terus nanti zikir ya, prosedur zikir la ilaha illallah. Nanti di halaman 33 ada prosedur zikir la ilaha illa anta. Terus halaman 35 zikir atau prosedur zikir la ilaha illa ana. Nanti yang terakhir prosedur penyatuan level 3 level zikir itu. Wah, ini kita lebur. Ya, dalam satu zikir kita zikirnya 3 itu. Yaitu zikir la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, itu ya. Lalu nah itu ada prosedurnya ya. Sekali lagi nanti teman-teman ada prosedurnya, cara praktisnya. Nah, karena memang saya paham bahwa mungkin teman-teman kadang-kadang dalam hati itu, wah kalau mau coba buku tok nggak marem gitu. Nah, nanti ada webinarnya kan. Makanya ada webinar. Nanti kita temu online Mas. Online. Ya. Namanya aja webinar. Webinar ya. Nanti online kira-kira tanggal 8 ya, 8 Februari. Oh, masih sebulan lagi. Ya, sebulan lebih. Oh iya, sebulan pasti. Sebulan ya? Iya. Besok kan tanggal 8. Nah, besok itu kan tanggal 7. Videonya. Oh iya. Ini tanggal 7, besok tanggal 8. Ya. Itu 3 level zikir ya. Nah, lalu masuk ke bab 5 Mas Jawair, itu konsep nafi isbat. Nah, ini sebenarnya core-nya. Kalau tadi itu zikir la ilaha illa
huwa, zikir la ilaha illa anta, zikir la ilaha illa ana itu ini penghayatan makna. Penghayatan maknanya. Nah, nanti nafi isbat itu bisa digunakan, dimanifestasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana itu konsep penghayatan batinnya. Biar mempermudah ya, Pak. Iya, mempermudah ini loh, Mas, menghayati la ilaha illallah itu. Nah, nanti di selanjutnya konsep nafi isbat itu biar nanti teman-teman memahami kenapa prosedurnya seperti itu gitu. Kan tadi di awal saya bilang di bab 7 ada prosedur membuka pintu rezeki, zikir yang sedang sakit, ada tanda-tanda zikir yang sedang sakit. Ya ini kasus-kasus yang banyak sekali ya mungkin relevan ya. Kenapa saya sebut relevan karena banyak yang datang ke tasawuf Indonesia, problemnya ini tadi yang pasangannya selingkuh, yang dagangannya kurang laris, yang konsultan ya. Jadi biasanya orang datang kan minta ijazah, minta ijazah, dan itu saya sederhana, ya zikir aja, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Nah itu kita menggunakan konsepnya nafi isbat, Mas. Jadi nafi itu menafikan, isbat menetapkan. Nafi itu meniadakan, isbat menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, tapi jangan titik. Illallah, kecuali Allah. La ilaha itu nafi, illallah isbat. Nah, itu konsep di dalam penyelesaian masalah sebenarnya. Jadi itu jelas konsep tauhid ya. La ilaha illallah kan jelas konsep tauhid. Tapi apakah itu hanya sekedar Mas Jair, hanya sekedar tulisan yang tidak bermakna dalam kehidupan sehari-hari? Apakah begitu? Yang jelas enggak. Wong tadi di awal saya bilang ini konsep menjalani hidup sebenarnya. La ilaha, tidak ada yang bisa memberi rezeki illallah kecuali Allah, ya enggak? Oh gitu tuh ya. La ilaha, tidak ada yang bisa menyembuhkan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa mendatangkan jodoh illallah kecuali Allah. Ya, sebenarnya konsepnya di situ. Sehingga nanti lalu kita ada prosedur itu. Prosedur 30 menit zikir. Kalau pas punya problem tertentu. Nanti saya kira yang sudah mempraktekkan ya. Nanti kalau punya masalah kalau sudah langsung mudeng. Oh, zikirnya begini gitu. Kalau masih nanya berarti membacanya belum dalam gitu. Ya. Tapi nanya nggak apa-apa juga ya. Nggak salah. Nah, terus bab 6, kalau tadi kan konsep nafi isbat ya. Konsep nafi isbat itu apa sih gitu. Itu pertanyaan yang dijawab oleh bab 5 ya. Nanti ada di situ saya jelaskan takholli dan tahalli. Kalau di tasawuf itu kan ada takholli, pembersihan itu la ilaha. Tahalli itu illallah. Nah, terus sudah begitu tajalli dia. Tidak ada kata-kata lagi. Tajalli itu suasana batin yang luar biasa setelah nafi isbat, setelah pembersihan semuanya ya. Nah harapannya begini aja ya, misalnya ada orang sedang punya masalah itu, masalah tertentu ya, lalu dia zikir nafi isbat, dihayati betul. Jadi prosedur itu adalah prosedur penghayatan sebenarnya. Bagaimana menghayatinya gitu. Suami atau istri saya selingkuh. Saya menghayati zikir la ilaha illallah itu gimana sih? Nah gitu sebenarnya. Gimana sih Mas? Aku udah la ilaha illallah tapi tuh nggak ada. Tapi gimana kok nggak ada rasanya? Nah kita kan saya selalu sampaikan ya bahwa zikir itu yang didengarkan oleh penghuni langit itu rasanya, bukan kata-katanya. Kenapa saya bilang itu? Kalau hanya kata-kata ya burung beo aja bisa. Yang punya burung beo diajari la ilaha illallah, banyak yang bisa. Saya punya beberapa teman dulu itu assalamualaikum bisa. Subhanallah bisa, la ilaha illallah bisa, kan gitu. Itu kalau dulu teman saya itu. Lah, kalau kita bener hanya begitu, ya, zikir la ilaha illallah hanya zikir lisan seperti itu kan, ya tetap apik Mas daripada enggak, ya, daripada enggak zikir sama sekali. Tetapi kan itu kurang, ya bedanya sama manusia itu apa? Manusia kan punya kolbu, artinya punya rasa zikir ya, punya rasa zikir. Nah itu konsep namanya ya. Lalu zikir nafi isbat di dalam bagaimana zikir nafi isbat itu nanti melampaui tirai pikiran, penemuan yang tak terduga, min haitsu la yahtasib. Sebenarnya konsepnya gini Mas Jahir nih. Ya teman-teman nanti di buku ini ada melampaui hijab ya. Jadi gini, mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ya.
Mayattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya di situ saya tulis penemuan yang tak terduga. Nah, tetapi takwa itu gimana? Nah, kalimatut takwa la ilaha illallah. Lah itu loh, Mas. Mengapa saya tulis di sub judulnya keajaiban yang mengubah hidupmu? Jadi kalau kita ingin berubah hidup kita, itu takwa. La kalimatut takwa la ilaha illallah. Makanya judulnya la zikir la ilaha illallah. Allah keajaiban yang mengubah hidupmu. Kenapa disebut keajaiban? Karena min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak terduga-duga. Itu gitu ya alurnya, alur pikirnya. Lalu nanti di bab 6 saya tulis di situ nafi isbat sebagai rumus penyelesaian masalah. Itu halaman 52. Jadi itu rumus. Kali lagi ya rumus. Kayak Mas Jawahir misalnya belajar matematika. Rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar kan rumus. Oh, terus menemukan persegi panjang. Panjangnya 10, lebarnya 5. Kan tinggal ngalek kan rumus namanya. Panjangnya 2,5 meter, lebarnya 2 meter. Oh, bagaimana? Panjangnya 100 cm, lebarnya 0,1 meter. Nah, kan bingung. Nah, itu rumus ya. Jadi rumus tinggal masukkan. Jadi nanti teman-teman kalau memahami ini halaman 52 ya. Rumus apa namanya? Nafi isbat sebagai rumus penyelesaian masalah. Nanti teman-teman memahami itu. Nah, baru tak contohkan di bab 7. Contohnya. Jadi bab 7 itu contoh sebenarnya. Contoh-contoh zikir nafi isbat untuk masalah sehari-hari gitu. Nanti di bab 7 ada tadi 16-an ya. Iya, 16-an prosedur. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada masalah manusia kan enggak 16 dong. Sebenarnya ya coba banyak. Mas Jawahir. Zikir saat dirasani tetangga. Nah, ya ada, bisa. Zikir dirasani tetangga gimana? Nah, terus zikir anaknya kok gini ya. Nah, anaknya kok dapat jodoh tapi kok aku nggak terlalu setuju ya sama jodoh anak saya. Nah, zikirnya gimana? Kan gitu dong. Zikir saat apalagi masalah kan ekonomi. Manusia biasanya masalahnya banyak. Waduh. Zikir saat ini Pak saya dikejar utang-utang. Nah, gitu itu zikirnya gimana? Gitu. Jadi sebenarnya bisa dipraktekkan untuk semua masalah kehidupan. Nah, apapun itu, apapun. Ya apapun. Nah, cuma ini kasih contohnya biar nanti teman-teman mudeng. Ini gampang lah. Nah, sehingga nanti gini Mas Jawahir ya. Nanti teman-teman yang mengikuti webinarnya nanti akan saya jelaskan mungkin intinya ya di itu halaman 52 itu. Terus nanti penerapannya dalam hidup sehari-hari itu bagaimana? Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah dan masalah itu kan datang silih berganti. Maka saya berharap sebenarnya la ilaha illallah ini menjadi kalau di dalam hadis itu kan ada miftahul jannah. La ilaha illallah. Kan miftahul kunci surga itu. La ilallah, dan saya meyakini bukan hanya surga dalam hal abadi nanti tetapi di dunia itu juga kuncinya la ilaha illallah. Sehingga saya berani mengatakan mereka yang tidak bahagia adalah mereka yang tidak menghayati la ilaha illallah. Bukan yang tidak mengucapkan loh Mas. Kalau mengucapkan semua sih kayaknya. Tapi wong Islam di Indonesia ini berapa orang Islam di Indonesia? 250 juta katanya ya. Nah, nanti dihitung. Aduh, sensus silakan. Sensus PS dilihat tuh. 250 juta itu semuanya kan pernah la ilaha illallah. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya dikatakan, tetapi dijadikan rumus kehidupan. Dan sebelum kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari harus tahu menghayatinya bagaimana. La ilaha illallah. Lah nanti kan tadi yang kalau ingin sangat dalam soal-soal spiritualitas pakainya 3 level tadi Mas. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, 3 level itu. Tapi kalau sudah dalam kehidupan sehari-hari untuk ketika teman-teman sedang mendapatkan masalah, zikirnya pakai zikir nafi isbat itu. Yang di sini ada 16 audio. Jadi tapi ada semua ya. Jadi ada 19 itu maksud saya dari audio untuk
prosedur zikir la ilaha illallah. Wah. Satu ya. Heeh. Terus prosedur la ilaha illa anta. Prosedur zikir la ilaha illa ana. Ana. Terus 4 prosedur penyatuan zikir. Hmm. Oh, berarti 20 Mas malah. Ya. Iya. Itu kan 4. Terus ini zikir nafi isbat, zikir membuka pintu rezeki, Oh iya, ada 16 zikir bagi ya. yang sedang sakit, zikir yang memperbaiki hubungan dengan pasangan, zikir agar anak berubah lebih baik, zikir menemukan jodoh, zikir mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Itu ada 16 kayaknya. Betul ya Mas ya? Betul 16. Berarti 20 audio tutorial. Sehingga nanti teman-teman tinggal mendengarkan, nah bisa merasakan. Oh rasanya la ilaha illallah itu gitu dong. Kan bukan hanya zikir la ilaha illallah itu ngucapinnya gimana ya, sudah bisa semua. Berapa kali? Nah Gerakannya itu, gimana? nah bukan itu loh ya. Jadi nanti kalau teman-teman nyari di bukunya kok nggak ada sih berapa kalinya, ya emang nggak ada. Nah kalau itu biasanya kalau ada berapa kali itu kan di lembaga-lembaga torekoh Mas ya. Nah, ini kalau Mas Jawir ikut torekoh ini kan diajari sama mursyidnya zikirnya berapa kali. Kalau di tasawuf Indonesia itu fokusnya ke penghayatan. Berapa kalinya wis monggo sampean wis diajari apapun sama mursyid panjenengan atau oleh gurunya dulu. Oh, zikir la ilaha itu 19 kali ada kan, ada 17, ada 19, ada 99, ada 44, ada 33 gitu. Itu banyak sekali variasinya. Tapi kalau di tasawuf Indonesia kita tidak masuk ke ruang itu tadi, kuantitas ya. Nah, kita lebih masuk ke kualitas zikirnya. Nah, gitu ya Mas Jawir ya. Nanti insya Allah tanggal 8 Februari kita akan webinar sekaligus launching buku. Jadi ini bukunya belum bisa dibeli memang. Oh ya, belum bisa dibeli ya. Belum bisa dibeli. Nanti baru launching tanggal 8 Februari. Silakan Mas Jawir dijelaskan biayanya apa? Baik, saya jelaskan dulu ya kepada kawan Sufi. Webinar ini akan dilaksanakan insya Allah ya hari Ahad, hari Minggu 8 Februari 2026. Catat tanggalnya baik-baik. Insya Allah habis isya ya kurang lebih ya, atau jam 8-an ya? Iya, jam 8-an kurang lebih. Jam 8-an lah. Live melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti bagi yang hanya mendaftar webinar akan mendapatkan elektronik sertifikat berupa PDF ya bentuknya. Boleh dicetak. Boleh dicetak, silahkan. Dipajang boleh ya. Pajang dibuat spanduk juga boleh, silahkan. Jadi gini, untuk tanggal 7 sampai 15 Januari 2026 bagi yang mendaftar ya di tanggal 7 hari ini video ini dipremierkan, ditayangkan tanggal 7 sampai tanggal 15 Januari 2026. Jika mengikuti webinarnya saja hanya 25.000. Kapan lagi 25.000 bisa cerita dengan kita, ngobrol dengan kita. Dan bagi yang ingin membeli bukunya akan mendapatkan buku ini fisik ya, seperti ini fisiknya, dapat juga pembatas bukunya ini. Dan mendapatkan 20 ya Pak. 20 audio tutorial yang praktis. Nah, dengan harga 150.000 dari tanggal 7 sampai tanggal 15 Januari. Nah, dan selanjutnya untuk tanggal 16 juga ya Pak. Tanggal 16 sampai tanggal 29 Januari jika webinarnya saja tanpa buku ini membayar Rp35.000. Dan bagi yang membeli bukunya akan mendapatkan bonus tadi, sertifikat dan 20 audio tutorial seharga 175.000. Itu sudah termasuk webinar dan termasuk bukunya ini 175.000. Dan selanjutnya untuk tanggal 30 sampai 7 Februari 2026 jika mengikuti webinarnya saja dengan biaya Rp50.000 tanpa buku. Dan bagi yang ingin mendapatkan buku dan bonus 20 audio tutorial di tanggal 30 sampai 7 Februari, saya ulangi lagi, mendapatkan harga Rp200.000. Nah, untuk pengumuman lebih lanjutnya bagaimana, prosedurnya bagaimana Mas, tanya bagaimana, silahkan komentar saja. Atau bisa menghubungi nomor admin yang tertera di kolom deskripsi. Atau bagi yang sudah mengikuti kepekaan energi zikir sebelumnya. Oh ya, nanti kalau itu bonus khusus. Ada bonus khusus. Itu kita umumkan di grup. Ada umuman di grup kepekaan energi zikir ya. Nanti silahkan mengikuti. Baik, untuk
mengetahui lebih jelasnya, nanti silahkan komentar aja bagaimana. Kita tunggu komentar-komentar Anda sekalian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.